Halo teman-teman, di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai upaya hukum perpajakan, yaitu materi kuasa hukum dan persiapan persidangan di pengadilan pajak. Simak videonya ya. Oke, pembahasan kita pertama akan membahas mengenai kuasa hukum pada pengadilan pajak. Nah, kuasa hukum itu sendiri diartikan sebagai orang atau perseorangan yang telah mendapatkan izin untuk menjadi kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak dan juga telah mendapatkan surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa yang tentunya untuk mendampingi mereka pada saat persidangan nanti di pengadilan pajak. Nah, dasar hukum dari kuasa hukum pada pengadilan pajak diatur di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan diatur juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 61/01 pada tahun 2012 yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan untuk bisa menjadi kuasa hukum. Nah, pada dasar hukum tersebut, adapun beberapa syarat untuk bisa menjadi kuasa hukum adalah yang pertama, orang tersebut harus berkewarganegaraan Indonesia atau merupakan WNI. Yang kedua, orang tersebut harus mendapatkan izin untuk menjadi kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Yang ketiga, orang tersebut harus mendapatkan surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Yang keempat, orang tersebut juga harus memiliki pengetahuan dan juga keahlian di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, orang tersebut harus berkelakuan baik yang dapat dibuktikan dengan SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dan yang terakhir, orang tersebut harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, ingin tahu bahasan selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Untuk mendapatkan izin menjadi kuasa hukum, calon kuasa hukum harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Masa izin kuasa hukum berlaku untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ketua Pengadilan Pajak, dan atas keputusan tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum. Persyaratan menjadi kuasa hukum tidak diperlukan dalam hal yang mewakili atau mendampingi pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, pengampu, atau seseorang yang baru pertama kali mendampingi. Namun, untuk sidang selanjutnya harus mendapatkan izin sebagai kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Ketentuan bagi kuasa hukum untuk hadir dalam persidangan, kuasa hukum wajib menunjukkan surat keterangan terdaftar atau surat izin dari pengadilan pajak dan menunjukkan surat kuasa asli bermaterai dari pihak yang didampingi atau yang diwakili. Persiapan persidangan diatur lebih lanjut di dalam pasal 44-48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 65 PJ 2012 tentang tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Pengertian surat uraian banding yaitu surat yang dibuat oleh terbanding ke pengadilan pajak yang isinya jawaban atas banding. Kemudian kalau surat tanggapan itu surat yang dibuat oleh tergugat ke pengadilan pajak yang isinya jawaban atas gugatan. Sedangkan surat bantahan yaitu surat yang dibuat oleh penggugat ke pengadilan pajak. Selanjutnya untuk persiapan banding, terlebih dahulu dibuat tim sidang, banding, dan gugatan. Setelah dibuat tim sidang, banding, dan gugatan, yang kedua harus mempersiapkan konsep surat uraian banding dan surat tanggapan. Nah, konsep ini itu dibuat oleh bidang keberatan dan banding. Nah, untuk surat uraian banding harus disampaikan ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya permintaan surat uraian banding. Surat uraian banding itu harus 2 rangkap. Yang pertama ke pengadilan pajak dengan dilampiri. Kemudian untuk rangkap kedua diberikan ke Direktorat Keberatan Banding yang dilampiri dengan Nah,
Kemudian untuk surat tanggapan sama, tetapi jangka waktunya untuk diberikan ke pengadilan pajak yaitu 1 bulan sejak tanggal dikirimkan permintaan surat tanggapan. Juga dibuat 2 rangkap, yang pertama itu ke pengadilan pajak dan yang kedua ke Direktorat Keberatan Banding. Untuk ke pengadilan pajak dilampiri dengan Selanjutnya, surat tanggapan dikirim ke Direktorat Keberatan dan Banding atau kantor wilayah yang dilampiri dengan beberapa dokumen berikut. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai penerbitan surat tugas. Nah, surat tugas ini diterbitkan oleh Direktur Keberatan dan Banding atau Kepala Kantor Wilayah tempat sidang. Tim sidang didampingi oleh pejabat yang paling rendah setingkat eselon 4. Surat tugas diterbitkan paling lama 2 hari kerja sebelum sidang atau uji bukti. Nah, dalam hal surat panggilan diterima kurang dari 3 hari kerja sebelum hari persidangan, surat tugas harus diterbitkan paling lama sebelum persidangan dimulai atau uji bukti dilakukan. Yang selanjutnya adalah persiapan sidang. Tim sidang harus mempersiapkan dan mempelajari berkas-berkas yang akan digunakan dalam sidang. Selain itu, tim sidang harus membuat resum pokok sengketa berdasarkan berkas-berkas yang tersedia sebelum sidang dilaksanakan. Nah, sebelum sidang pertama data belum diperoleh, resum tetap dibuat dengan keterangan data belum diperoleh dan harus dibuat sebelum sidang kedua dilaksanakan. Selain itu, tim sidang dapat memanggil AR pemeriksa atau penelaah keberatan atau kepala seksi dan sebagainya untuk melaksanakan pembahasan materi sengketa. Hasil pembahasan tersebut dibuat dalam bentuk laporan. Selanjutnya adalah pelaksanaan sidang. Saat sidang, beberapa hal yang dilaksanakan oleh tim sidang adalah sebagai berikut. Yang terakhir, yaitu pengarsipan. Tim sidang menyusun arsip paling lama 1 bulan setelah sidang dinyatakan cukup. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup jelas bukan pembahasannya? Nah, pada intinya, kita sebelum terjun langsung menghadapi persidangan di pengadilan pajak, kita sebaiknya sudah mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang ada pada pengadilan pajak, salah satunya kuasa hukum ini, teman-teman. Selain itu, sebelum kita terjun langsung melaksanakan persidangan, kita juga harus melewati tahapan-tahapan persiapan persidangan, sehingga nanti ketika kita menghadapi persidangan, kita bisa melakukannya dengan maksimal. Oke, segitu saja dulu video dari kami. Sampai jumpa di video lainnya.